Fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Sebelum memahami apa itu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif, kalian masih ingat kan apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain atau daerah asal dengan tepat satu anggota daerah kawan atau kodomain. Jadi setiap anggota daerah asal atau domain harus mempunyai pasangan dan pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Itu syarat utamanya ya. Nah, jika dia memenuhi sifat-sifat fungsi, selanjutnya fungsi itu akan kita bedakan apakah dia termasuk fungsi injektif, surjektif, atau bijektif, atau bahkan bukan ketiga-tiganya. Kapan suatu fungsi dikatakan injektif? Suatu fungsi dikatakan injektif apabila memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Maksudnya kodomain di sini anggotanya ya, anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Dan anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Itu syarat dari fungsi injektif. Tahu kan kodomain? Masih ingat kodomain? Kodomain itu daerah kawan, sedangkan domain daerah asal tanda panah ya. Nah, kemudian kapan suatu fungsi dikatakan surjektif? Fungsi dikatakan surjektif jika memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Dan syarat kedua, tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Jadi anggota kodomain harus semuanya punya pasangan. Kalau ada anggota kodomain yang tidak punya pasangan, maka dia tidak surjektif. Nah, yang berikutnya, kapan suatu fungsi dikatakan bijektif? Suatu fungsi dikatakan bijektif apabila fungsi itu injektif dan surjektif. Jadi gabungan fungsi yang bersifat injektif dan dia bersifat surjektif, maka dia pasti bijektif. Jadi dikatakan bijektif karena dia gabungan dari injektif dan surjektif. Atau cirinya semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Jadi baik domain maupun kodomain harus punya pasangan dan pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Kalau memenuhi syarat itu maka fungsi dikatakan bijektif. Agar lebih paham, di sini saya punya beberapa diagram panah untuk menggambarkan apakah suatu fungsi itu injektif, surjektif, atau bijektif. Nah, sebelum menentukan apakah diagram panah di bawah ini merupakan suatu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif, yang pertama harus kita cek adalah diagram panah ini harus memenuhi sifat fungsi. Kalau dia bukan fungsi, maka kita tidak dapat mengatakannya injektif, surjektif, atau bijektif. Jadi kita cek dulu fungsi atau bukan. Dari yang pertama, diagram panah dari himpunan A ke B. Nah, di sini arah panahnya rata-rata dari kiri ke kanan ya. Kelihatan arah panahnya di sini dari kiri ke kanan. Pada diagram panah ini juga sama. Yang lainnya pun juga sama. Panahnya dari kiri ke kanan, jadi arahnya seperti ini. Dengan begitu, maka daerah asalnya adalah asal tanda panah. Nih daerah asal. Daerah asal, ini juga daerah asal, nama lainnya domain. Sementara pasangannya bagian belakang ini adalah kodomain, pasangannya. Daerah tujuan tanda panah, daerah kawan, ini adalah kodomain. Kita akan cek apakah dia fungsi atau bukan. Untuk mengecek fungsi atau bukan, ingat syaratnya tadi. Setiap anggota domain harus punya pasangan dan pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Yang pertama, fungsi atau bukan? Tentu saja dia fungsi karena semua anggota daerah asal punya pasangan dan pasangannya semuanya satu, nggak ada yang lebih dari satu. Kalau begitu yang pertama ini adalah fungsi. Bagaimana dengan yang kedua? Pada gambar yang kedua, diagram panah antara himpunan C dan himpunan D.
Daerah asal semua punya pasangan, pasangannya tidak lebih dari satu. Satu punya satu pasangan yaitu B, dua pasangannya A, tiga pasangannya B. Pasangannya semua satu ya. Daerah asal yang kita lihat hanya domain untuk menyatakan fungsi atau bukan fungsi. Maka ini dikatakan juga sebagai fungsi. Kita simbolkan F. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang E ke F? Daerah asalnya ada dua, 1 dan 2. Punya satu pasangan, punya pasangan dan pasangannya masing-masing satu, maka ini juga fungsi. Yang G ke H, fungsi atau bukan? Iya, ini juga fungsi. Setiap daerah asal atau domain punya satu pasangan. Berikutnya yang I ke J, fungsi atau bukan? Ini bukan fungsi. Ada yang tahu kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota daerah asal yang pasangannya lebih dari satu. Tuh, pasangannya satu itu anggota daerah asal, pasangannya ada dua, berpasangan dengan A dan juga dengan B. Maka ini bukan fungsi. Kalau dia bukan fungsi, maka tidak perlu kita cek apakah dia injektif, surjektif, dan bijektif. Nggak perlu. Berarti nanti bagian yang ini tidak perlu kita cek apakah dia injektif, surjektif, atau bijektif ya. Yang kita cek adalah yang merupakan fungsi saja. Kita cek dari himpunan A ke himpunan B. Kita cari dulu fungsi yang injektif. Ingat syaratnya? Hanya anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Atau bahasa sederhananya, anggota kodomain hanya boleh punya satu pasangan, tidak boleh lebih. Dan anggota kodomain boleh tidak punya pasangan. Jadi dia boleh tidak punya pasangan untuk kodomain. Kemudian boleh punya pasangan, tapi hanya satu. Kita cek di himpunan A ke himpunan B. Diagram panah yang pertama ya. Di sini kodomainnya adalah ABC. Semuanya punya pasangan. A dipasangkan dengan 1, B juga punya pasangan, dan C juga punya pasangan. Apakah dipasangkan satu kali dengan domain? Iya, semuanya dipasangkan satu kali. A satu kali, B satu kali, C satu kali. Dengan begitu berarti syarat fungsi injektif terpenuhi. Maka dari himpunan A ke himpunan B, fungsinya dapat kita katakan sebagai fungsi injektif. Nah, sekarang kita ke fungsi yang kedua, fungsi dari C ke D. Apakah injektif? Kita cek. Kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Kodomain yang kita lihat, karena dia sudah jelas fungsi, maka domain tidak kita lihat kodomainnya. Kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. A dipasangkan satu kali, B bagaimana B? Dipasangkan dua kali. Maka ini tidak injektif, karena katanya kalau dia injektif hanya dipasangkan satu kali dengan domain. Maka fungsi yang C ke D ini tidak injektif. Bagaimana untuk E ke F? Apakah dia injektif? Kita cek. Nih bagian yang ini. A berpasangan satu kali, C berpasangan satu kali. Memenuhi ya, berpasangan hanya satu kali. Lalu yang B tidak punya pasangan. Di syarat yang kedua boleh anggota kodomain tidak punya pasangan. Dengan begitu relasi atau fungsi dari E ke F ini dapat kita katakan juga sebagai fungsi injektif. Nah, selanjutnya fungsi dari G ke H. Apakah dia injektif? Kita cek kodomainnya ya. Ingat yang kita cek kodomain bagian belakang aja. A punya satu pasangan, B punya dua pasangan atau dipasangkan dua kali. Sudah melanggar syarat injektif. Dengan begitu fungsi dari G ke H ini bukan fungsi injektif. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Ini udah bukan fungsi. Kalau udah bukan fungsi, gak usah kita cek injektif atau surjektif atau bijektif, karena dia udah jelas bukan fungsi.
Lanjut, kita akan cek manakah fungsi yang surjektif. Syaratnya anggota kodomain boleh punya pasangan lebih dari satu. Tapi syarat yang kedua, tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Atau bahasa lain dari syarat kedua ini, anggota kodomain harus punya pasangan. Dan pasangannya boleh lebih dari satu. Kita cek dari fungsi A ke B. Dari sini dulu kita cek ya. Kita cek hanya kodomainnya saja. Kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Boleh. Kalau cuma satu gimana? Gak apa-apa. Satu boleh. Lebih juga boleh. Itu fungsi surjektif. Punya pasangan satu, ini satu, ini satu. Syarat pertama tidak masalah. Anggota kodomain punya pasangan. Tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Semua punya pasangan ya. Gak masalah kok gitu. Kalau begitu, fungsi dari A ke B ini merupakan fungsi surjektif. Fungsinya surjektif. Nah, ini surjektif. Bagaimana untuk yang C ke D? Surjektif enggak? Kita cek A pasangannya 1, B pasangannya ada 2. Kemudian kita cek syaratnya ya. Anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Berarti B punya lebih dari satu pasangan nggak masalah. Boleh ya. Syarat kedua, tidak boleh ada anggota yang tidak dipasangkan. Di sini ada C. C nggak punya pasangan, nggak ada pasangan di domain. Dengan begitu, fungsi dari C ke D ini tidak surjektif karena ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Katanya nggak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan, harus punya pasangan. Tidak memenuhi syarat untuk fungsi dari C ke D. Kalau gitu dia tidak surjektif. Bagaimana untuk E ke F? Surjektif atau enggak? Kita lihat, A punya satu pasangan, kemudian C punya satu pasangan. Anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Boleh katanya ya, satu juga boleh, lebih juga boleh. Selanjutnya syarat kedua, tidak boleh ada anggota yang tidak dipasangkan. Di sini B tidak punya pasangan. Kalau gitu syarat kedua tidak terpenuhi. Dengan begitu, fungsi dari E ke F ini juga tidak surjektif, hanya injektif, tidak surjektif. Bagaimana untuk fungsi dari G ke H? A punya satu pasangan, B punya dua pasangan. Syarat pertama terpenuhi ya, ini terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Ada nggak yang tidak dipasangkan anggota kodomainnya? Nggak ada ya, A dan B. Anggota kodomainnya adalah A dan B, semua punya pasangan. Dengan begitu syarat yang kedua terpenuhi. Artinya fungsi dari G ke H ini adalah fungsi surjektif. Nah, dia surjektif. Kemudian kita akan mengecek manakah dari diagram panah yang termasuk fungsi ini yang merupakan fungsi bijektif. Jadi dari 4 yang kita nyatakan fungsi ini kita akan cek manakah yang bijektif. Ingat di awal tadi saya katakan bahwa fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi yang injektif dan surjektif. Jadi kita lihat yang pertama ini dia injektif dan dia juga surjektif. Dengan begitu sudah pasti bahwa dia adalah fungsi bijektif. Karena dia injektif dan surjektif sekaligus. Sedangkan bijektif adalah gabungan dari injektif dan surjektif. Atau kalau kita cek syaratnya, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Kita lihat, domain pasangannya satu. Nih, ini pasangannya satu, ini juga satu pasangannya. Tuh, domain terpasangkan tepat satu. Kita cek kodomainnya, apakah terpasangkan tepat satu? Kodomain juga pasangannya tepat satu, tidak ada yang pasangannya lebih dari satu. Dengan begitu syarat ini terpenuhi. Berarti fungsi dari A ke B adalah fungsi yang bijektif.
Nah, bagaimana dengan fungsi dari C ke D? Dia tidak injektif, dia juga tidak surjektif. Tidak perlu kita cek lagi, pasti dia tidak bijektif karena tidak injektif dan tidak surjektif. Dan tidak semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Nih, ada yang bercabang. Anggota kodomainnya tidak terpasangkan tepat satu, tapi dia ada dua. Kemudian yang E ke F. Yang E ke F ada yang tidak terpasangkan. Sedangkan di sini syaratnya kodomain harus terpasangkan. Kemudian yang G ke H. Nih, pasangannya lebih dari satu. Sementara syarat bijektif kodomain terpasangkan tepat satu. Jelas ya? Jadi cara mudahnya lihat aja. Kalau dia sudah injektif dan dia juga surjektif, pasti dia bijektif. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi dari C ke D? Dia tidak injektif, tidak surjektif, dan tidak bijektif. Lalu masuk yang mana? Ya, dia hanya fungsi saja, fungsi biasa, tidak terkategori fungsi injektif, tidak surjektif, dan tidak juga bijektif. Nah, itulah materi tentang fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Jadi kalian dapat membedakan suatu fungsi apakah injektif, surjektif, atau bijektif berdasarkan syarat-syaratnya yang telah saya paparkan pada layar. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya. Terima kasih.